Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, mengawali pagi kali ini, monggo bapak ibu bersani gambar menikah berapa jumlah orang yang ada di sekitar. Kalau kita lihat nanti seperti ini, lebih kurang seperti ini. Kalau bapak ibu kemudian melihat sekarang, yang kemudian sekarang ini adalah ya yang ramai sekarang jamaah kita, yang ramai adalah di Madinah. Yang ramai kemudian sekarang ada di Madinah karena masih gelombang 1. Kalau gelombang 2 nanti kemudian yang ramai di Makkah. Coba yang bersani sepi toh. Nanti Nabi kali berikut. Ini di Madinah masih sepi. Bapak Ibu nanti, nah inilah yang warnanya hijau, ini adalah Masjid Nabawi yang dulu dibangun masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai bawah ini. Kecil, memang kecil. Masjid Nabawi itu dulu kecil, mungkin seperberapanya dengan sekarang gitu. Ini yang kecil ke bawah. Makin dengan Persani, kalau dengan di Raudhah, maka ada beberapa tiang. Lihat tiang di bagian atas, tiang di atas itu ada tulisan bahasa Arab warnanya hijau, Haddu Masjidin Nabawi, batas Masjid Nabawi zamannya Nabi Muhammad SAW. Itu kecil, cuma segini. Oh kecil ya, iya. Tapi kalau di Raudhah nggak usah ngitung tiangnya berapa, 1, 2. Nggak, itu harus banyak-banyak berdoa. Kalau nggak bisa waktu karena terbatas di sana dengan terbatas. Ini kok segini sebentar. Nah inilah kemudian dulu Masjid Nabi cuma segini saja. Kalau ini nanti pelataran, jadi kan bisa sholat di sini. Depannya ini adalah Raudhah segini. Kemudian di sini beli. Karena di depan ini sudah ada pembatasnya, dan cuma bisa ikut-ikut Raudhah ya, iya Raudhah. Tapi nggak bisa masuk lewat jalur ini, harus lewat jalur musuh. Ini masih suasana sepi. Kalau kita lihat lebih malam lagi, jam 22 waktu Isya, coba kita lihat. Ini menjelang Isya. Di Masjid Nabawi per hari ini. Nah ini frame Masjid Nabawi banyak pada foto. Kalau jadi nggak bisa nih, qalbi fil Madinah wajada sakinah, itu ngambil gambarnya di sini. Yang Maharzen sama Haris. Ini frame-nya, ini yang frame berdiri, ini frame yang miring, ini jual kopi. Itu nggak salah ya. Jadi kan nanti nyebrang di sini, Bapak Ibu nyebrang ini. Kalau nyebrang sini harus ikut rombongan, karena nanti ada petugas yang kemudian ngetop. Kalau lagi ramai di stop, kemudian nanti baru bisa jalan. Tapi kita bagi jalan berapa ramai kelihatan bagus, banyak orang. Driver tidak boleh main klakson kena tilang, karena ini adalah jamaah haji umrah yang sedang ada di sana. Ini di pelatarannya, dan Bapak Ibu yang tidak haji, ini masjid sebelah sana. Ada Masjid Abu Bakar nopo bukan Gumamah nopo Gumamah, Masjid Gumamah, masjid yang dulu Nabi pernah melaksanakan sholat istisqa. Nah, iya di sini. Oke. Ini kalau yang pakai slide pada kuning kayak gini kadang juga jamaah haji Indonesia. Maka banyak menumpuk jamaah haji kita yang pakai baju, kemungkinan baju haji Indonesia. Nah ini lebih sholat Isya di sana dalam masih, selama masih bisa sholat di dalam Bapak Ibu. Kadang di luar anginnya lebih kencang. Dan Madinah itu lebih dingin daripada Makkah, lebih dingin, dan orang ya banyak yang suka di Madinah karena lebih tenang. Rusak-rusuknya itu sedikit. Tapi kemudian jangan Bapak Ibu nanti nyoteng buat video di Masjid Nabawi di dalam pelataran, di dalam pelataran maupun di dalam suasana ini, ya kan? Apalagi menggunakan tripod, apalagi menggunakan saramonic yang ada di ini, clip on. Nah itu kemudian tentang
untuk didekatin Intel dan juga akan diminta untuk menghapus semua. Dan kemudian ditanya visanya mana? Ya karena musim haji mungkin visanya adalah visa haji masih memungkinkan. Tapi kalau yang kena adalah orang yang tidak punya visa tak bisa. Ini suasana Mekah per jam 2 karena sekarang di sana jam 2. Agak ramai di putaran Hajar Aswad. Di sini ada Hajar Aswad. Ini makam Ibrahim yang kuning, kemudian di Ismail. Ini masih kosong Bapak. Karena jemaah haji kita yang Indonesia mungkin yang di sini adalah yang sudah selesai akad di Nabawi di Madinah selama 8 hari. Jadi gelombang pertama yang kemarin berangkat 8 hari di Madinah untuk ngambil arba'in, sholat 40 waktu di Masjid Nabawi dikasih kesempatan, baru nanti didorong ke Makkah. Yang berangkat lebih awal ke Saudi maka pulangnya juga lebih awal. Ini bagian atas atapnya Ka'bah. Kita lihat suasana di sholat Isya jam 12. Kembali lagi ini jam 11. Ada tidak? Oh belum. Pas ini ada barisan merah. Kayaknya orang Indonesia gitu lebih. Deh. Kayaknya yang rombongan kemudian terus nanti ibu-ibunya pindah ke tengah. Indonesia kayak seperti ini, Turki juga seperti ini gaya formasi tawafnya. Jadi yang ibu-ibu taruh di dalam. Nah, kita akan lihat suasana yang kemudian Masjid Nabawi sholat, Masjidil Haram sholat sholat Isya. Nah, sabar, ini namanya sponsor. Hidup kadang ada sponsornya. Kita lihat lebih dalam lagi. Nah, ini mungkin soal dapat kita. Jam 3 kita lihat jam 5. Ini adalah jam mau mendekati sholat maghrib. Nih sholat maghrib. Kalau sholat maghrib, sholat 5 waktu, semua perempuan tidak boleh dalam pelataran ini, dia harus keluar. Nah nanti kalau ibu-ibu sedang tawaf, kemudian disuruh keluar dari pelataran ini, jadi kan harus ingat dapat berapa. Nanti selesai sholat, dari belakang pembatas belakang ini kemudian masuk lagi, melanjutkan. Untuk pintu ya, malah lupa. Kan tahu ke temannya kan rombongan saya baru dapat 4 ya, iya saya juga 4 ya, nanti kita lanjutin. Nah ini kosong karena di belakang sini ada tempatnya imam. Kalau musim-musim haji seperti ini Bapak Ibu yang sini kosong masih memungkinkan dikosongkan karena belum padat. Nanti ada bangunan yang beratap dan di dalam depannya ada tentara, itulah yang menjaga imam. Karena dulu kita tahu beberapa kali ada usaha untuk penusukan ya. Sebelumnya kan imam kemudian ke depan, setelah ditempel dengan Ka'bah sekarang kemudian ditaruh di situ. Kita akan lihat posisinya. Ini posisi yang berada di luar Masjidil Haram, maksudnya di luar masjid. Ini BC3. Alhamdulillah BC3. Nah ini kalau sudah berborgir berarti sudah selesai sholat. Kita lihat sholatnya. Nah ini memang dijaga, ini belum mulai sholat. Nanti kalau sudah serentak, jadi Bapak Ibu sudah ada gambaran, maka tidak ada yang berbaju hitam di sini. Semuanya baju putih. Bapak-bapak kalau misalkan tidak waktu sholat, mau berada di pelataran ini harus pakai baju ihram. Boleh nggak baju ihram kemudian pakai celana dalam? Boleh kalau tidak sedang tawaf. Karena dia mau sholat fardu 5 waktu. Agar bisa dapat pelataran, aksesnya adalah harus pakai baju putih, harus pakai baju ihram, baru boleh masuk ke sini. Entah mau tawaf atau mau sholat 5 waktu atau mau iktikaf, mau sebagainya. Itu. Kalau tidak pakai baju putih untuk bapak-bapak, tidak pakai baju ihram, maka tidak boleh masuk ke pelataran, tapi boleh masuk di dalam masjid. Misalkan duduk-duduk di dalam lantai 2, lantai 3 itu nantinya. Ini mau masuk sholat Isya. Nah, semua ibu berada di luar pembatas. Kita intip yang tempatnya imam. Ini tetap kemudian dikosongin. Ini di ujung sini Kak, di ujung sini, di atas ini kalau. Ini ada tentara ini jaga. Nah ini tempatnya imam. Maka di depannya kosong sampai menghadap ke arah.
Jadi jangan sampai diterapkan di Masjid Baitur Rahman. Dia boleh dikosongin gitu. Imamnya di depan situ, kemudian sini kalau kosong, sini diisi, kalau diisi tengahnya kosong, nggak berlaku. Ini ada berlaku di sana dan dalam kondisi tertentu. Tapi nanti dalam kondisi masyarakat padat, Bapak Ibu lihat, semua di belakangnya itu adalah penuh, kemudian imam tetap di sini. Ya ada kajian khusus gitu, ada kajian khusus. Maksudnya adalah dalam kondisi tertentu. Kondisi yang sangat ramai. Karena kalau mau masukkan imam dari sini masukkan minggir, oh kita nggak tahu tingkat keselamatannya dan juga akan mengganggu yang tawaf, akan kemudian banyak tenaga yang akan dikerahkan. Ya. Oh berarti ini boleh ya makmum di depan imam, boleh kalau di sana dan tidak boleh kalau di sini. Nah gitu, ini makanya kosong. Jadi masih kosong. Ini nggak ada yang baju hitam ya, siapa ya? Oh, boleh jadi askar nih hitam atau tas, dia pakai tas. Ini tas sebelah kan tidak boleh menggunakan yang berjahit. Nah ini Bapak Ibu jamaah Allah sebagai pengantar gambaran. Nanti kemudian nasihatnya, jika tidak memungkinkan untuk mencium hajar aswad, maka tidak perlu memaksakan. Kadang kemudian mohon maaf ya bapak-bapak, kemudian kain ihramnya jatuh, terinjak-injak, tertarik-tarik. Ya nggak mungkin kalau yang bawah masih nempel, kalau nggak nempel, karena kan pipi dan tidak untuk kemungkinan seperti itu. Artinya jangan sampai kemudian mencium hajar aswad adalah sunnah, menyakiti orang lain, menzalimi orang lain itu haram. Jangan sampai kemudian ingin melaksanakan sunnah, terus ikut kanan kiri, ayo bos cepet-cepetan, yang penting dapat. Aku foto cepet. Kemudian ternyata ingin dapat foto saya. Nah itu hati-hati dan tidak perlu kemudian yang pakai jilbab digosok-gosokkan ke kain iswah. Biar apa? Biar berkah, keberkahan bukan di situ. Mintalah kepada Allah tanpa seperti itu. Kalau misalkan mau minum air zam-zam, nah itu malah jelas keberkahnya. Mau zam-zam 5 syuribalahu, air zam-zam itu kembali kepada yang meminumnya, maka kemudian ada doanya. Ya kan? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan kalau minum air zam-zam itu boleh berdiri. Lah kalau air zam-zam jelaskan enggak? Karena dia kandungannya khusus dan kemudian dalam pencernaan juga khusus. Dan Rasul memberikan contoh seperti itu. Nah, Ibu Bapak jamaah rahmatullah, lantas apalagi yang perlu kita ketahui? Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Malah nama orang. Bahasanya apa? Biar tidak muncul nama orang, gambar orang itu. Haji adalah, nah ini mungkin, nah ini kan video yang lama Bapak Ibu, tapi benar bisa menjadikan bagian dari kita. Kita ambil yang di sini aja. Haji adalah Arafah. Kita mau menyampaikan bahwa di Jabal Rahmah, nah ini yang agak tinggi, ini aja yang agak tinggi. Jadi kamu gambar yang mana? Ini yang tengah. Kemarin masih ditutup, iya. Musim-musim umrah ditutup. Ini adalah dulu yang menjadi tanda di mana Allah pertemukan Nabi Adam dan Hawa. Sehingga orang yakini kalau ingin dapat jodoh, datanglah ke Jabal Rahmah, naik ke atas, tinggalkan foto. Tinggalkan foto identitas. 2010 kalau nggak salah ini, atau 2009 atau 2010, saya menemukan beberapa KTP orang Indonesia. Nih Bapak Ibu masih bersama KTP warna kuning dan putih, masih kan? Itu perdebatan yang satu dan waktu itu sudah ada versi yang baru warnanya biru, itu ada satu. Dan banyak foto ukuran 2x3, 4x6 dari sisi wajahnya adalah orang Indonesia. Saya ambil kemudian kita foto itu. Di samping itu kemudian orang menulis nama di tubuh ini, jadi banyak nama. Karena tubuh ini kalau dilihat dari dekat, atasnya putih, yang bawah warnanya hitam. Hitamnya itu adalah spidol. Nama-nama, insya Allah tidak ada nama talkis. Insya Allah, talkis saya maksudnya, bukan talkis yang lain. Oleh karena itu pemerintah Saudi berat ditutup dengan bahasa kita kayak wallpaper, ditutup. Jadi nggak bisa ditulis dan tidak boleh didekati. Nah, tidak ada naik ke sini itu bukan rentetan dari ibadah, tidak ada rentetannya. Sama seperti kemudian naik ke Gua Hira itu bukan bagian dari rentetan ibadah haji. Tapi boleh ke sini, boleh.
Dan tidak ada anjuran sholat dua rakaat di sini tuh nggak ada. Dalam catatan yang itu tidak ada. Lalu Ustaz, kalau mereka pada saat di sana ngapain? Allahu a'lam. Tanya niatnya apa? Oh, ngapain sholat di sini? Saya terlambat tadi di masjid, jadi saya sholat duhanya di sini. Nah, tadi sholat duha. Kan semua tempat untuk umat Nabi Muhammad adalah masjid. Ya, ini kalau misalkan di Arafah tempatnya seperti ini. Ya tergantung budget lah. Kalau haji plus, kalau misalkan rombongan haji plus, bagus. Yang biasa juga bagus. Sekarang sudah banyak kenyamanan dan kita harus menjaga diri ya. Termasuk juga masalah WC. Hati-hati kalau memakai WC gantian dan kemudian tidak usah ditahan-tahan. Sudah ada rasa mau ke belakang. Kenapa? Karena akan antri. Enggak, nanti aja kalau sudah di ujung tandu aja baru ke belakang. Antrinya panjang. Kalau air kecil lah Pak, kayak yang kita lihat. Dia kayak tidur tengkurap, habis itu terus melumah terus berdiri. Ternyata bawahnya basah. Bapak-bapak. Nah, sama seperti kalau misalkan di Gua Hira 2024 kita di 2024. Sekarang akses ke sini ke Gua Hira itu sudah diperlebar. Nek dulu jalannya adalah jalan seperti ini setapak. Ini naik ke Gua Hira. Sekarang jalannya adalah sudah lebar, tapi ya memang 1 jam kalau naik, dan itu bukan kegiatan. Hati-hati, ini jalan sangat terjal ya Bapak Ibu. Daerah itu terjal. Ini memang harus hati-hati dan bergantian. Marah dikit, senggol-senggolan. Nah sekarang sudah menjadi lebar dan di bawahnya ada Museum Wahyu. Wahyu ini bukan Sawai Payu, bukan. Ini Museum Wahyu, Ma'rad al-Wahyi. Nggak bisa dibesarin. Nah, ini Ma'rad al-Wahyi adalah di sini Museum Wahyu. Karena Gua Hira ada tempat turunnya wahyu pertama, maka di bawahnya itu dibuat museum. Saya tidak tahu harga tiketnya berapa, karena nggak pernah bayar. Nah, di dalamnya nanti ada seperti ini. Ada TV yang besar, di mana turun wahyu dari Gua Hira dan tersebar sejazirah Arab. Tersebar wahyu turun dari Gua Hira, kemudian tersebar ke Jaziratul Arab. Karena ada audio visual di dalamnya ruang seperti ini tempat di mana boleh foto, tapi kalau di dalamnya nggak boleh foto dan nggak boleh merekam. Kalau ada foto tentang kondisi dalam, itu adalah curi-curi, jadi mencuri dia. Kalau di ini nggak boleh. Kalau ini adalah miniatur Gua Hira, miniatur, dibuat miniatur, kemudian di sini. Enggak sih boleh boleh foto. Sebenarnya di sini nggak boleh juga. Ini kesalahan detik nih. Tapi di sini Bapak Ibu nggak usah khawatir. Penerjemahnya ada orang Indonesia yang kuliah di Makkah, kan di dekat dengan Ummul Qura. Jadi bisa kemudian part-time kerja di sini bisa. Nah, nanti ketika keluar dari sini ada tokonya, itu yang jualan mahasiswa dari kampus Arroya Sukabumi, Jawa Barat. Itu, tapi dia kan bisa kerja. Ada kalau ini bukan rentetan daripada haji, tapi Bapak Ibu boleh ke sana. Apalagi kemudian naik kereta gantung Taif. Nah, kereta gantung Taif ini berapa ya Pak tiketnya? Saya nggak tahu Pak. Cuma naik gitu, suruh naik. Ini nanti di sini adalah melihat bagaimana jalur yang dulu dikisahkan Nabi ke Taif lewat jalur itu. Gitu. Ada jalur setapak. Dia sangat terjebak. Bagaimana kemudian perjalanan Nabi ke Taif? Dari Taif nanti jadikan akan bertemu dengan kebun kurma. Nabi ketika dilempari batu kemudian berdarah, kan kemudian di kebun kurma ketemu dengan Adas. Kebun kurma, kebun anggur Adas punya Adas. Ini nanti kalau perjalanan pulang dengan akan diperlihatkan di mana Rasul dulu bertemu dengan Adas, daerahnya ini. Memang masih dekat dengan Taif dan setelah masih tumbuh kurmanya, anggurnya itu masih tumbuh, dan anggur di Taif beda. Suasana sangat dingin kalau di Taif, apalagi di sana ada tempat penyulingan bunga mawar.
Ini betul bunga mawar, bukan orang namanya mawar. Ini. Jadi ada 3-4 bulan dalam setahun bunga mawar akan dipetik dan dipanen dan akan disuling dan kemudian menjadi minyak. Ini tempat penyulingannya. Nanti yang diambil, nanti boleh. Ada yang khusus untuk karpet, kalau misalkan. Dan nanti saya bawa minyak bunga mawar untuk karpet Baitur Rahman, boleh. Itu ada. Itu nanti ada. Nah, setelah itu dengan bisa foto-foto di sini dan bisa minum kopi di dalamnya. Oke. Tapi yuk kita pengajian. Nah, karena kemudian kita akan masuk di bulan Zulhijjah dan sekarang kita di bulan apa? Zulqa'dah. Maka kemudian ada persiapan. Kenapa? Karena ada keistimewaan. Ada keistimewaan yang Allah berikan di bulan Zulhijjah. Maka kalau kita persiapkan beberapa halnya, beberapa amalannya ada berupa puasa, kemudian memperbanyak takbir, kemudian amal soleh, ya, memperbanyak puasa sunnah, khususnya puasa Arafah 9 Zulhijjah. Jadi puasanya 9 Zulhijjah adalah puasanya kita di sini, bukan 9 Zulhijjah di sana. Tahun ini bareng apa betul? Puasanya. Hajinya akan menjadi haji akbar ketika tanggal 6 Juni hari Jumat itu bertepatan dengan 10 Zulhijjah. Kalau Idul Adha bertepatan dengan 10 Zulhijjah itu menjadi haji akbar. Nanti Masjid Baitur Rahman apakah mau menyelenggarakan khutbah Jumat atau tidak, monggo. Karena siapa yang sudah melaksanakan sholat Idul Adha atau Idul Fitri di hari Jumat, dia boleh tidak sholat Jumat. Nek saya insya Allah masih, karena ada jadwal jadi khotib. Dan kalau misalkan bisa hadir gitu ya, silakan. Ya. Kemudian memperbanyak takbir. Takbir kalau kita ada takbiran. Maka nanti ketika sudah masuk hari raya Idul Adha tanggal 10 kemudian tetap takbir pada salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tanggal 11 tetap takbiran. Kemudian subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tanggal 11, 12 sampai 13-nya nanti asar terakhir. Itu kemudian tetap takbiran. Untuk apa? Bagi jamaah yang belum sempat beribadah kurban di tanggal 10, nggak sempat tanggal 11, ternyata dapat rezeki tanggal 13 Zulhijjah pagi, langsung pergi ke pasar untuk beli kambing untuk laksanakan ibadah kurban, disembelih, itu masih bisa terhitung sebagai ibadah kurban. Bahkan ulama melihat kalau disembelih sebelum maghrib di tanggal 13 pun masih bisa, karena pergantian harinya adalah maghrib. Kalau disembelih setelah asar karena capek, dibagi nanti setelah maghrib setelah tanggal 13 itu boleh, tapi penyembelihannya itulah kemudian di hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Kemudian di bulan Dzulhijjah kemudian kita banyak memperbanyak amal soleh. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian di sini kalau kita lihat ada Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamil amal salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr. Jadi 10 hari pertama Allah itu kemudian bahasanya adalah nunggu, ayo hambaku, ayo pada beramal, ayo. Maka dikatakan tiadalah hari-hari yang dilakukan amal soleh lebih disukai oleh Allah pada hari-hari itu daripada 10 hari di bulan Zulhijjah 1 sampai 10. Bukan berarti kemudian kalau 11 nanti terus ditinggalkan, ya, masih bisa, masih kita jaga amal solehnya itu. Maka dalam menyambut bulan suci Zulhijjah, bulan Zulhijjah, tingkatkan amal soleh. Kita bisa meningkatkan amal soleh di Zulhijjah kalau sudah dimulai sebelum masuk bulan Zulhijjah. Dibekali dengan ilmu, ketakwaan dalam amal, dan mengajarkan pada yang lain, mengajak juga pada yang lain. Yuk, ini kan Zulhijjah. Malah nanti kalau misalkan masjid sini ada buka puasa Arafah, bukber puasa Arafah. Nah itu habis bukber langsung takbiran. Habis takbiran terus nyembelih ayam. Nyembelih ayam. Kan malamnya dimasak ke pagi gitu. Sarapan.
Kalau di Idul Fitri dianjurkan untuk sarapan atau makan kalau dahulu sebelum berangkat ke tempat sholat. Kalau Idul Adha adalah makannya nanti setelah sholat Idul Adha. Wah, kencok nih Ustaz. Ya monggo. Kalau sudah lapar juga boleh kok. Nah, kemudian memperkuat ukhuwah Islamiyah, Wah, kita tuh umat Islam, kita puasa Arafah harus ikut Saudi gitu. Kenapa? Karena di Saudi lagi wukuf. Pas jadwalnya beda. Kalau jadwalnya beda, sana lebih duluan, sini kemudian Jogja belum. Orang berpikir gini, kita ini Saudi kan di belakang kita gitu. Kita kan di depannya Saudi. Sekarang kita jam 6:30. Di Saudi tadi kan 2:30 pagi. Masih di belakang kita waktunya. Jadi masa Saudi sudah masuk waktu hari raya kita belum? Nah, lihatnya bukan seperti itu. Lihatnya adalah pergantian ketika matahari tenggelam nih, kemudian dilihat sudah wujudul hilal belum. Kalau di Indonesia belum, ya kan masih di bawah derajat gitu, 0,0 sekian gitu, kayak kelihatan. Nunggu 4 jam kemudian di Saudi baru tenggelam, kira-kira sudah wujud, kemungkinan sudah wujud, sehingga di sana sudah ganti hari, di sini belum. Karena memang belum waktunya kan melihat menggunakan wujudul hilal, kelihatan dan tidaknya itu nanti di atas berapa derajat, di atas berapa derajat kelihatan. Nah, insya Allah untuk yang tahun ini itu katanya bareng, ya. Insya Allah bareng dan masuk haji akbar. Nanti banyak orang yang mendadak menjadi penjual sate atau mendadak menjadi tukang sate. Pada bikin sate, pada nggak begitu, ya begitu enak untuk kalangan sendiri. Nah, pertama adalah puasa sunnah. Jamaah rahmatullah, kita siapkan puasa sunnah. Karena puasa sunnah nanti pahalanya adalah 2 tahun. Setahun mengampuni dosa-dosa tahun yang sudah lewat dan mengampuni dosa-dosa yang akan datang. Ya, itu untuk puasa Arafah. Sehingga kemudian memang betul-betul kita jaga. Di sini masih menggunakan kata syamu Arafah. Jadi tidak sekedar tidak makan, tapi kemudian berdampak. Puasa berdampak. Berdampak itu tidak berbohong, tidak dusta, kemudian tidak mengambil barang orang lain, tidak menzalimi. Itu namanya puasa berdampak. Ini puasa Arafah, sehingga nanti diingatkan. Karena kan kalau mengasih kegiatan mengingatkan sahur boleh juga. Termasuk juga puasa sunnah yang lainnya. Di sini melaksanakan puasa Asyura, 9 hari pertama Zulhijjah. Dan kalau Asyura itu kan Muharram. Kemudian terus puasa 9 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ini yang dilihat yang ada hubungan dengan kita. Jadi puasa dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di bulan Zulhijjah. Puasanya itu puasa sunnah. Kalau puasa bagaimana? Tidak dosa. Tapi kemudian nabi khusus yang mana? Asal nggak bisa 1 sampai 8, saya ngambil 9 Zulhijjah saja boleh. Tanpa harus meremehkan. Ngapain puasa 1 sampai 8? Ngecur-cur awal dewi, tidak boleh demikian. Nah, kalau misalkan nggak mau melaksanakan, nggak mampu, tidak apa-apa. Justru kemudian mencela itu menjadi dosa. Kemudian 3 hari di setiap bulannya, kecuali Zulhijjah kan tanggal 13 nggak boleh puasa ayamul bid, 13, 14, 15. Karena 13-nya masih tasyrik. Memperbanyak takbiran. Nah, memperbanyak takbiran ini, kalau Ibnu Mas'ud meriwayatkan ada 2 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kemudian riwayat yang lain itu 3 kali, sama-sama sahih. Monggo, mau milih yang mana ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Ini yang 3 ada 1 kabiru, 3 1, 2, 3 kabira. Ini 3 sama juga. Nah, kalau di Muhammadiyah adalah menggunakan yang 2 kali dengan tulisan tarjihnya. Kemudian memperbanyak takbir ini, takbir, tahmid, tahlil, kalimat thayyibah. Takbir, bukan gitu, takbir gitu enggak. Nanti termasuk juga ya takbir seperti tadi, mau yang panjang, yang pendek boleh. Selama apalagi 9 sampai 13 Zulhijjah untuk memperbanyak takbiran. Ya, takbir tarling, takbir keliling boleh. Nah, ini. Kemudian juga amalan yang lain apa? Waktu-waktu dengan takbir, dan berbanyak takbir.
memperbanyak amal soleh. Kalau takbir, kalau di masjid ya imam selesai salam di antara 9 sampai 13 itu nanti kemudian memimpin untuk takbir. Sehingga mengingatkan pada jamaah masih bisa untuk menyembelih hewan kurban. Ini juga harusnya memperbaiki, menjaga ibadah. Nah, kita jaga ibadahnya, sedekah tetap kita jaga di bulan Dzulhijjah. Kemudian juga banyak berdoa juga. Wabil khusus kita yang kemudian tidak melaksanakan ibadah haji, banyak-banyak meminta kepada saudara yang sedang melaksanakan ibadah haji, tapi jangan diganggu. Aku harus tidur lagi dong, sampun. Aduh kakek mau makanya jangan sibukkan jamaah haji dengan membalas WhatsApp itu banyak. Maka Bapak Ibu yang tidak haji sudah dengan fokus untuk memperbanyak doa. Nah, banyak Pak Ustaz yang masuk kayak di HP ini banyak. Ya Allah tahu, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha tahu siapa yang mengirim dan meminta doa di HP ini, kabulkanlah keinginan semuanya. Tanpa harus dibaca satu-satu. Allah Maha tahu. Sama yang menggunakan buku panduan terkalung di lehernya, kan ada kumpulan doa-doa. Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu apa yang ada dalam doa-doa ini, kabulkanlah semua. Nah, harus dibaca. Yo dibaca lah. Dibaca, karena kalau kita membaca itu kemudian meresapi, yo ternyata doa ini meminta ini. Ini berbanyak doa. Kalau nanti di Arafah, kalau di Arafah ada namanya safari wukuf. Safari, mudah-mudahan di sini tidak ada yang ikut safari wukuf di Arafah. Safari wukuf, ngapunten, safari wukuf itu untuk jamaah yang statusnya sebagai pasien. Jadi beliau tidak bisa perjalanan sehingga harus diantar jemput oleh ambulan. Maka beliau ini adalah safari wukuf. Ngeten ini. Kemudian sepuh. Dan satu orang harus ada satu petugas pendamping. Ini namanya safari wukuf. Dan wukufnya hanya 15 menit kurang lebih. Nah, bisa jadi setengah jam. Ada yang kemudian 10 menit langsung balik. Ngapunten nggih. Menika yang kemudian kondisi di dalam ini mobil. Ini khusus isinya semua pasien dan petugas, dan tidak lama-lama di Arafah. Al-Hajju Arafah, haji adalah Arafah. Kalau umroh, kalau misalkan tawaf, sa'i, lempar jumrah bisa diwakilkan. Wukuf di Arafah tidak bisa diwakilkan. Maka di saat seperti ini, misalkan kondisi Ka'bah 9 Dzulhijjah, mungkin akan sepi. Dia akan sepi. Kalau tanggal 9 Dzulhijjah, Ka'bah itu akan sepi. Lalu kan semua jamaah haji ada di Arafah. Nah, aku mau balik di Mekah, mau boy. Cuma jalan aspal tenang bolak balik. Jalan kaki 9 kilo, PP 18 kilo, tambah macetnya. Malah nanti tahu-tahu sudah nyampe Arafah, sudah maghrib, sudah selesai, waktunya sudah selesai. Maka ikutilah alurnya. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, dan ini yang perlu kita jaga, mengajarkan ilmu sambil di bulan Dzulhijjah ada salat Idul Adha, kemudian juga sampai kemudian Rasul SAW adalah kepada orang yang berkurban, man lahu sa'atun fala yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang kemudian memiliki kelapangan rezeki, kok dia tidak mau berkurban di Idul Adha, sampai Rasul memberi sedikit ancaman, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Maka berkorban dikaitkan dengan sholat. Fasholli li rabbika wanhar. Laksanakan sholat untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan kurban. Yang sholat sudah mampu berkorban, nggak mau korban, nggak sholat. Nah, kemarin sholat kalau tidak mau berkorban, insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Nah, maka tadi ibu bapak jamaah rahmatullah sebagai pengantar untuk jamaah dan juga kita semua bagi yang akan melaksanakan ibadah haji maupun kita yang akan di sini akan mendoakan beliau dalam melaksanakan ibadah haji. Semoga apa yang direncanakan Allah memberikan kelancaran dan kemudahan. Mari kita doa untuk kita dan juga saudara kita yang akan melaksanakan ibadah haji. Mari kita doa bersama. Kita akan berkasih buka. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmidh dhalimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana saghara. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa fi'lin. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa fi'lin. Allahumma sa'il umurana la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa kami ya Allah, permudahkanlah urusan kami ya Allah. Bila kami kekuatan dalam melaksanakan perintah dan larangan-Mu ya Allah. Dekatkanlah kami dengan orang-orang baik, dekatkanlah kami terhadap perbuatan yang baik, dekatkanlah kami kepada sesuatu yang mengajak kepada kebaikan. Ya Allah, lindungilah kami dari segala keburukan orang yang akan berbuat jahat kepada kami. Jauhkanlah mereka dari kami ya Allah. Lindungilah kami dan juga lindungilah kami dari sikap orang-orang yang zalim yang berada di sekitar kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, haji kami, umrah kami, sa'i dan juga tawaf kami ya Allah. Jadikanlah kami sebagai haji yang mabrur, haji yang berkelanjutan, memberi manfaat kepada hamba, keluarga, masyarakat dan umat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.